ingat-ingat dulu tuh Bang Topan, kalau ingat dulu saya suka mikir ngedenger orang yang dari dulunya kayak baik gitu ya, dari kecilnya udah deket sama Quran, deket sama masjid, itu kayak yang terus gue gitu. Terus gue keadaan begini, waduh kayaknya. Ngelihat anak muda ke masjid, majelis ilmu usia segini, kan teman-temannya rata-rata usia 18 tahunan mungkin ya. Ya enggak? Iya, kemungkinan segituan lah ya. 18, 20-an, Masya Allah. Ana ngebayangin, ya ampun, Ana dulu gimana gitu usia 18, 20 lagi di mana? Malamnya lagi di mana? Tapi ketika dipikir kemudian disyukuri, akhirnya Masya Allah, bersyukur kepada Allah, kita diberikan kenikmatan buat tobat. Itu yang akhirnya kita apresiasi. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan berat untuk memilih untuk kemudian kita berhijrah. Berat untuk memilih sesuatu yang kemudian pada saat itu orang nggak banyak memilih itu. Buat kajian, buat ke masjid, buat mencintai Quran. Lah lebih senang baca novel daripada baca Quran. Lebih senang kemudian kita hang out, bioskop maksudnya, daripada kemudian kita kajian. Tapi ketika diberikan kenikmatan buat, ya Allah saya pengen kajian, wa may yuhajir fi sabilillah, orang lain milih pacaran, dia menahan kesendirian untuk kemudian menanti jodoh terbaiknya dari Allah Subhanahu wa taala, menjemput jodoh terbaiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah, di saat orang lain lalai waktu sholat, dia cemas kemudian ingin segera bertemu dengan waktu sholat agar bisa merapatkan keningnya di atas sajadah, tumpah ruah perasaannya di sana, berharap jannah, mengharapkan ketulusan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar, saya buat apa saya di dunia? Mau ngapain? Mau kemana? Apa aja yang harus saya lakukan di dunia? Mau saya bawa apa bekal di dunia ini ke akhirat nanti? Kesadaran ini yang kemudian menjadikan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Dia nggak akan mungkin menjadi orang yang senantiasa sempit rizkinya. Orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pilihan itu berat, tapi lebih berat kalau dia nggak milih untuk kemudian menjadi yang terbaik, berubah, melakukan yang terbaik. Setiap kita punya ceritanya masing-masing. Benar tadi kata Bang Spring Topan, bukan hanya jamaah yang harus hijrah, ustadznya juga harus hijrah. Malu sama jamaah kalau ustadznya turun dari Alphard tapi kemudian berbicara tentang kesederhanaan. Malu demi Allah. Malu kita berbicara kemudian tentang bagaimana kemudian kita harus bersatu tapi para ustadznya tidak mau bersatu misalkan. Malu. Hijrah, gimana caranya Kang? Hati kita yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta hati yang lembut. Qalbun salim, pengen hatinya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Pengen semurni-murninya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uji nanti coba Ustaz. Kalau dakwah, saya jadi mikir tuh kan. Saya kalau misalkan datang ke satu daerah, ongkos diganti, makan disiapin, hotel disiapin, makan disediain, mau makan apa aja boleh, diantar ke sana kemari. Pertanyaan saya, belah mana perjuangannya? Imam Ahmad bin Hanbal bawa dagangan, sekeranjang buah melewat pasar, kemudian jatuh tanggungan, hancur kemudian buah-buahnya berserakan. Tiba-tiba ketika melihat itu Imam Ahmad bin Hanbal, semua yang di pasar berusaha untuk membantu Imam Ahmad bin Hanbal. Wah, saya dibantuin kemudian, sini saya yang bawakan, saya yang ambilkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, cukup, diam. Kalau yang jatuhnya bukan Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kalian akan membantu? Ujub, sombong, itu yang menjadikan kita hina, brother. Kayaknya kita belum hijrah. Saya juga sama, kayaknya belum hijrah.
Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Ada ketenangan batin ketika hijrah kita karena Allah. Perjuangan kita karena Allah. Maka saya selalu bilang, jamaah itu selalu luar biasa. Kenapa luar biasa jamaah? Datang sendiri, perjuangan sendiri, makan kadang lapar, ngorbanin kantornya, ngorbanin kuliahnya. Angkat tangan di sini yang baru pulang kerja langsung ke sini. 1, 2. Gajian tanggal berapa? Hah? Berapa orang sayang? Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayangin coba. Pulang kerja, masuk jam berapa teh? Jam 8. At least jam 7 dia udah berangkat. Ada yang masuk jam 7. Berarti jam 6 udah berangkat. Bayangin. Datang ke kajian. Masih bela-belain datang ke kajian. Masya Allah. Angkat tangan. Siapa yang dari kuliah langsung ke sini? Masya Allah. Ya. Sekarang, siapa yang dari sekolah SMA-nya langsung ke sini? Oke, 1, 2. Akhirnya kelihatan usianya semuanya. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah, berusaha dengan sekuat tenaga, jiwa, raga, harta, waktu, tenaga, pikirannya diberikan oleh Allah, diberikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia perjalankan itu semua, maka dia tidak akan mendapatkan bumi ini menjadi sempit. Allah akan luaskan bumi ini baginya. Yang kedua, Allah akan jamin rizkinya. Gak akan miskin. Tapi berikutnya lihat ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Lebih nyaman rumah kita atau rumah orang lain? Baiti jannati, senyaman-nyamannya rumah orang tetap nyaman rumah sendiri. Senyaman-nyamannya kamar di hotel lebih nyaman kamar hotel aja tetap Ustaz. Enak. Sampai ada yang bilang, kalau misalkan nih di luar lagi bencana nih, kena badai, terus bilang, pulang yuk, pengen di rumah. Kenapa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Senyaman-nyamannya di luar, sebagus-bagusnya di luar, lebih nyaman, aman, itu tenang di rumah sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yakhruj min baiti, wa may yakhruj min baiti. Kita tadaburi perkataan ini. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Wa may yakhruj min baiti, barang siapa yang keluar meninggalkan segala kenyamanannya. Nyaman gak di rumah? Yang harusnya pulang kantor, malah ke sini. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang ninggalin kenyamanannya, ninggalin kesenangannya, ninggalin hobinya, ninggalin pekerjaannya, ninggalin segala sesuatunya menuju Allah dan Rasulnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut, lalu kemudian kematian datang kepadanya. Faqad waqa ajrallah, maka sungguh Allah sudah tetapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik.